Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana pendapat Ustadz mengenai fenomena orang yang futur iman. Dalam artian orang tersebut awalnya sering berbuat dosa, lalu dia bertobat dan hijrah, tetapi ketika dia jatuh, ia kembali berbuat dosa dan maksiat. Manusia sifat bawaannya adalah nisyan, gampang lupa. Lupa itu bisa menjadi karunia, tapi juga bisa menjadi musibah. Ya, maka prinsip dasarnya mau seperti apapun, berapa kali pun kita jatuh bangun, tetap harus segera tobat lagi. Gak ada solusi, gak ada obat yang lain buat yang jatuh bangun. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Ya, gak masalah. Yang penting matinya dalam keadaan tobat. Iya, gak ada cara lain. Gak ada cara lain buat orang yang maksiat tobat, gak ada, kecuali harus segera apa? Tobat. Ya, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa kata Rasulullah? Allah tidak akan pernah bosan menerima tobat hambanya sampai hamba itu sendiri yang bosan untuk bertobat. Jadi kuncinya cuma satu, segera kembali. Yang kedua, kita butuh penguatan. Ya, dalam proses hijrah, salah satu bentuk penguatan hijrah adalah lakukan secara bertahap. Jangan terlalu frontal, drastis. Ada kelompok yang ketiga. Ini panjang ceritanya, tapi saya lompat. Yang ketiga, kelompok yang berhijrah ini yang dia langsung kemudian melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul, ya mungkin orang nyebutnya ekstrim. Sebutlah misalnya begitu hijrah, kalau yang laki-laki langsung berubah total. Jenggot dipanjangkan, celana yang bekas lama-lama belel, lepus, dibuang, dibakar, ganti celana cingkrang, baju langsung gamisan, kemana-mana pakai surban. Ya, setiap orang ditausiah dan sebagainya. Bukan tidak boleh penampilan semacam itu, tetapi ibarat proses membangun, di mana-mana kalau membangun itu ya pondasi dulu, bertahap temboknya. Jangan belum apa-apa sudah langsung genteng dipasang. Ya, ini akan ambruk. Langsung ikut dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, laskar ini laskar itu. Suatu hari terlibat di dalam aksi pemberesan miras, dilalahnya ketangkep polisi. Ya, masuk penjara, nggak ada yang kenal dia. Ustadz masuk penjara, banyak yang jenguk anak buahnya. Dia bukan siapa-siapa. Akhirnya di penjara bingung. Nggak ada ikhwan yang kenal, otomatis nggak ada yang nengok, nggak ada simpati dari orang lain karena nggak ada yang kenal dia. Yang nengok siapa? Mantan bosnya. Piye? Mulai lagi po, ya. Akhirnya balik lagi jadi anggotanya, gitu loh. Ternyata ini bos yang perhatian. Kamu daripada ikut sana nggak berani, udah balik lagi ke kandang. Akhirnya orang itu bisa balik lagi. Maaf, yang perempuan juga demikian mungkinnya. Begitu hijrah langsung frontal, pakaiannya hijab besar, cadar, sambil mencela siapa yang belum kayak dia. Yang seperti ini dikhawatirkan gampang rapuh. Ya, maka yang paling bagus semuanya melalui proses. Ngelihat orang lain yang berbeda, kita anggap sebagai keragaman. Ngelihat orang lain yang belum seirama dengan kita, itu bagian daripada lahan dakwah kita, tanpa ada caci maki, tanpa ada celaan. Maka biasanya orang-orang yang gampang untuk menjatuhkan vonis pada yang berbeda pendapat, dia juga gampang balik ke belakang. Yang ketiga, kalau kita mau istiqomah, pilih amalan yang memang sesuai dengan passion kita. Ya, jangan ambil amalan yang bukan menjadi keahlian kita. Baru tobat, ya, ada artis hijrah, langsung kemana-mana ngisi tausiah, gitu kan ya. Padahal kualitas baca Qur'annya masih di bawah standar. Ini sesuatu yang barangkali ya bisa berpotensi untuk membalik. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan Bilal. Ya Bilal, amalan apa yang paling kamu andalkan? Kok aku dengar sendalmu sudah di surga? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas siang malam, pagi petang, kecuali aku segera wudhu dan sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat apa? Sholat wudhu, sholat tuhur. Kenapa Bilal milih amalan ini? Hah? Kenapa Bilal milih amalan ini? Ini sesuai dengan passionnya, Pak. Bilal itu marbot masjid.
24 jam di masjid, 5 waktu mengumandangkan azan. Kalau kentut batal, tinggal wudhu, sholat 2 rakaat, gampang. Anda profesinya supir angkot, cari amalan kayak gini, berat nggak kira-kira Pak? Berat. Sudah supir angkot, entutan lagi, ya. Ya sudah, ya. Yang ngambil amalan Bilal siapa? Ya setahu saya cuma Bilal. Sahabat yang lain nggak ikut-ikutan. Kenapa? Ini berat buat yang lain. Saya pun nggak sanggup mengikuti amalan Bilal. Nggak cocok gitu dengan profesi yang banyak pergi sana sini dan kemudian sering nggak mendapatkan tempat wudhu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi sahabat lain yang dia dijamin masuk surga. Sampai Abdullah bin Amru iri kepadanya. Sampai melakukan investigasi 3 hari 3 malam dengan bikin rekayasa. Tujuannya apa? Pengen tahu amalan apa. Sering dengar kisah ini Pak ya? Ya, 3 hari 3 malam nggak dapat apa-apa. Hari keempat, ya Allah, bangun malam enggak, puasa sunnah enggak, qobliyah ba'diyah jarang, sedekah apalagi. Akhirnya Abdullah bin Amru pulang. Hari keempat dia kemudian mengatakan, akhi, saya sebetulnya tidak punya problem apapun dengan rumah saya. Saya nginep di rumah kamu cuma pengen tahu amalan istimewa kamu apa. Ternyata saya nggak mendapati apa-apa. Tapi barangkali kamu sembunyikan ya. Cobalah ceritakan kok sampai Nabi mengatakan engkau masuk surga. Sahabat yang polos ini mengatakan, aku ya apa adanya, nggak ada yang aku tutupi, nggak ada yang aku kurangi, nggak ada yang aku tambahi. Seperti yang kamu saksikan, nggak ada rekayasa. Benar nggak ada yang kamu sembunyikan? Iya. Ya sudah kalau gitu tak pulang. Baru beberapa langkah dipanggil, sebentar. Barangkali kalau Rasul mengatakan begitu, aku adalah orang yang tidak punya rasa iri, nggak ada rasa dengki, nggak punya kepenginan ngelihat orang lain beli ini, blas di dalam hatiku bersih, nggak ada yang kayak begitu. Apa kata Abdullah bin Amr? Ini dia ini amalan yang berat, saya pun nggak sanggup kayak begini. Ya, jemaah sekalian, saya sarankan kalau Anda tinggal di komplek perumahan jangan milih amalan begini Pak. Ya. Anda bakatnya jadi pebisnis, jangan milih amalan ini, gagal bisnis Anda, yakin deh. Bisnis itu harus iri sama orang, ya enggak? Iya toh caranya mbok berbagi cerita suksesnya gitu kan? Ya, ini cocoknya buat wong gunung, wong deso yang nggak kepenginan Pak. Ya, nggak ngelihat apa-apa, nggak suka buka YouTube, nggak suka mau. Kalau suka ngelihat buka lapak OLX, nah itu ya mesti kepenginan begitu loh, ya. Yang ketiga, ada kisah wanita yang menderita epilepsi, menderita penyakit ayan, datang kepada Nabi, minta didoakan supaya sembuh. Apa kata Rasulullah? Kamu pengen sembuh, apa pengen sabar dapat surga? Nek kita ditawari gitu jawabannya apa? Ya nek bisa sembuh surga dong. Ya. Masa sembuh tok nggak surga? Ya. Wanita ini akhirnya mengatakan, ya sudah ya Rasul kalau begitu. Saya tak sabar aja, yang penting dapat surga. Maka Nabi kemudian hanya mendoakan supaya waktu penyakitnya kambuh, auratnya nggak kelihatan, tapi dia tetap sakit Pak. Kenapa Rasul tidak menawarkan hal itu kepada Abu Bakar waktu digigit ular? Kenapa tidak Rasul tawarkan kepada Ali bin Abi Thalib waktu matanya terluka? Nabi langsung doakan, pegang sembuh, ya, pegang matanya dikasih ludah sembuh, diruqyah sembuh. Itu sahabat-sahabat besar hebat digituin Pak, nggak cuma disuruh sabar. Kenapa kira-kira? Lagi-lagi bicara passion. Wallahu alam bishawab. Dugaan saya, ini perempuan bukan perempuan terkenal, bukan aktivitas sosial, bukan orang yang punya peran dan kiprah di masyarakat. Mohon maaf, barangkali kalau perempuan ini sembuh, masyarakat pun tidak terlalu banyak dapat manfaat. Artinya apa? Sakitnya dia terbuka pintu surga yang lebar, yaitu sabar menghadapi ujian. Maka Rasul menawarkan pintu sabar. Tapi kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sakit terus sampai meninggal dunia, umat kira-kira kehilangan nggak Pak? Maka kalau saya melihat ada koruptor, penjahat kok masuk ruang ICU, gara-gara masuk ruang ICU kemudian jadi tobat, sadar, rajin ngaji, banyak ingat Allah, baiknya nggak usah sembuh aja lah. Ya, kenapa? Sakitnya dia membuat dia makin dekat kepada Allah. Tapi kalau gara-gara Anda sakit jadi nggak bisa cari nafkah, gara-gara Anda sakit nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa menuntut ilmu, nggak bisa berdakwah, nggak bisa berbakti kepada orang tua, nggak bisa menunaikan tugas sebagai kepala rumah tangga, mintalah kesembuhan kepada Allah. Beramal sesuai dengan passion Anda, membuat Anda akan tenang.
Imam Malik rahimahullah ta'ala suatu hari pernah didatangi seorang laki-laki ngajak ibadah fokus. Kata Imam Malik, enggak, Allah membagi amalan itu beda-beda. Ya, ada yang dia rajin puasa, nggak suka sedekah. Ada yang rajin sedekah, ya nggak kuat sholat malam. Ada yang kalau disuruh puasa kuat, tapi kalau disuruh pengajian ngantuan. Ya, ada yang kalau ngaji datang terus, tapi kalau disuruh sedekah entar dulu. Ya, masing-masing kita punya amalan yang berbeda. Pilihlah amalan yang memang sesuai dengan passion kita. Ya, orang kaya amalannya jangan puasa. Ya, orang kaya itu amalannya hartanya. Kenapa? Itu passion dia. Orang kaya puasa. Nggak ada yang beruntung, Pak. Gitu ya. Dia loh iya gitu kan ya. Udah kaya irit lagi gitu kan ya. Masya Allah gitu loh ya. Jamaah rahimakumullah, itu barangkali yang bisa. Satu lagi, kalau kita pengen kuat, pengen tabah ya, wong kang soleh kumpulono. Ada teori kuliner, gimana caranya kerupuk melempem supaya garing lagi, Pak? Masukkan kerupuk tadi ke dalam toples yang isinya kerupuk garing, lalu diudek-udek, nanti yang melempem akan jadi garing. Tapi syaratnya jumlah yang garing harus lebih banyak dari yang melempem. Kalau yang melempem lebih banyak dari yang garing jadi melempem gitu. Paham ya? Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, mohon sarannya. Idealnya seperti apa kita membagi porsi waktu untuk ikhtiar dunia? Berapa jam atau berapa persen waktu dalam sehari untuk ibadah seperti hafalan Quran, belajar ilmu, din, baca buku dan lain sebagainya. Dan untuk pembagian untuk ikhtiar di dunia berapa persen? Selama ini waktu lebih tersita untuk bekerja dan kuliah. Jadi waktu belajar ilmu agama kurang porsinya. Monggo Ustaz. Baik, jemaah sekalian, tadi sebetulnya sudah ada sedikit rahasianya, yaitu apa? Beramallah sesuai dengan passion kita, gitu ya. Saya kalau disuruh belajar bahasa Inggris mungkin baru 10 tahun ahli, maka saya milih belajar bahasa Arab, ya. Manfaatnya langsung bisa dirasakan. Artinya apa? Dalam teori motivasi itu jangan fokus kepada kekurangan, tapi lipat gandakan kelebihan. Kenapa? Energinya ringan, hasilnya dahsyat. Anda yang punya kecenderungan di bidang itu, jadikan wilayah yang itu menjadi sumber kekuatan kita sebagai apa? Sebagai nilai ibadah kita. Ya, artinya begini, ikhwan-akhwat, kalau sampai di antara kita ini ada yang peluang ibadahnya sangat terbatas, maka jadikan pekerjaan Anda punya nilai plus ibadah. Sama-sama jadi satpam. Mbok yo jangan jadi satpam pabrik mercon, gitu ya. Jadilah satpam pondok pesantren. Sama-sama jadi tukang masak. Anda jadi budapur di pondok pesantren, ngasih makan santri dan ustadz. Masya Allah, yang Anda beri makan bukan sembarang manusia, tapi sebaik-baik manusia. Para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu, para penghafal Quran, para muhafidul Quran. Ya, gara-gara masakan Anda kekerasan, gara-gara tahfidz mereka tidak terlantar, maka semua pahala mereka bisa Anda dapatkan dengan sarana masakan Anda. Ya, sama-sama jadi pembantu. Mbok yo milih jadi pembantunya Pak Kiai, gitu loh. Ya, kenapa? Anda jadi pembantu dia, Masya Allah, ya. Rumahnya beres, pekerjaan kebersihannya terjaga, bajunya Anda cucikan, rumahnya Anda bersihkan, akhirnya dia menuntut ilmunya lancar, dakwahnya lancar, dan lain-lainnya lancar. Keikhlasan Anda akan mendapatkan pahala dari mereka. Maka saya mengajarkan kepada teman-teman, karyawan, para ikhwan, saya bilang kepada mereka, kami mengelola toko buku, toko fashion, toko herbal, lembaga keuangan, penerbitan. Kami bilang kepada yang jaga toko buku, berdoalah kepada Allah ketika membuka toko. Ya Allah, tiap pagi nih harus doa. Tidaklah seorang pun yang datang ke tempat ini membeli buku lalu mendapatkan hidayah kecuali ikut sertakan pahala hidayah itu bersama kami. Tidak seorang pun yang datang ke toko kami membeli mushaf Al-Quran lalu dibaca dan dihafalkan
lalu kau beri pahala mereka, kecuali ikut sertakan pahala mereka bersama kami. Jadi bukan cuma dapat gaji bulanan, Mbak. Ini ya, ini kalau kita pengen melipat gandakan amal kita secara cepat, gunakan kekuatan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mencari ladang amal. Kalau bicara tentang porsi, masing-masing orang berbeda, ya, masing-masing orang berbeda. Tuntutan saya untuk membaca tentu berbeda dengan tuntutan Anda. Anda misalnya nggak baca tentang tema-tema saya, nggak ada resikonya. Kalau saya nggak baca, lalu nggak bisa bicara di depan orang, ini jadi masalah. Maka masing-masing orang nanti tuntutannya menjadi berbeda-beda. Allah a'lam bishawab.